pas tidur lagi ini coba disetting tidurnya tuh telentang, serileks mungkin kata dia. Terus usahakan gelap ruangannya, segelap mungkin, terus pejamin mata sambil mikirin satu benda atau satu orang atau apapun itu sampai kita betul-betul bisa semua panca indera kita tuh merasakan itu gitu. Masih inget kan lucid dream yang kemarin gue ceritain? Katanya iya kenapa? Iya gue tuh akhir-akhir ini gue praktekin loh dan beberapa kali itu berhasil, kata dia. Seru sih sebenarnya kata dia. Jadi gue tuh bisa ngelihat diri gue sendiri, kata dia gitu, lagi tidur, kata dia. Gak lama setelah dia cerita lucid dream ini, teman gue tuh cerita lagi kak, lagi nongkrong gitu biasa, terus dia cerita lagi katanya, tahu nggak yang lucid dream yang kemarin gue ceritain? Iya, gue kan akhir-akhir ini ngepraktekin itu ya, dia bilang. Terus iya beberapa berhasil sih, gue sempet yang punya mimpi kayak gue bisa ngelihat badan gue lagi tidur gitu, terus gue jalan-jalan di dalam rumah gue, ngoprek segala macam. Terus gue juga sempat ketemu sama teman-teman gue yang lagi sama-sama lucid dream, dia bilang gitu. Gue tuh kapok dari situ kata dia gitu, karena gue tuh ketemu sama makhluk, dia bilang gitu. Soalnya lucid dream ini ternyata ada batas tipis antara lucid dream sama astral projection. Jagat Sukmo. Soalnya lucid dream ini ternyata ada batas tipis antara lucid dream sama astral projection ternyata. Batasnya tipis antara lucid dream dan astral projection. Jadi, astral projection itu apa? Nah, jadi kalau lucid dream sendiri itu kan semua dari imajinasi kita ya, dari alam bawah sadar kita. Jadi semua itu murni cuman imajinasi sebenarnya, ada di pikiran doang. Oke, ya benar. Nah, apapun yang kita lakuin itu nggak bakalan terjadi di dunia nyata. Di luar pikiran kita, paling apapun efeknya itu cuma ada di pikiran kita doang, entah kita jadi sering halu atau gimana lah gitu. Nah terus kalau astral projection ini, jadi kalau orang dulu itu nyebutnya ini meraga sukma, jadi sukmanya keluar dari raga. Oh, nah berarti yang temen Fatia lakuin itu sebenarnya astral projection. Nah, setelah gue cari tahu, kita semua cari tahu, kayaknya lu tuh masuknya ini deh gitu. Lu kayaknya ngalaminnya astral projection deh, bukan lucid dream. Kita masih stop dulu gitu. Berarti step-stepnya untuk masuknya sama kayak lucid dream ya? Nah, itu yang gue pikirin sih, entah dia masuk itu secara sengaja atau nggak sengaja kak. Mungkin dia niatnya tadinya mau lucid dream, tapi karena ada batasnya tipis gitu ya, kita nggak tahu pintunya yang mana, apa ke step yang keberapa atau faktor luarnya apa. Terus dia akhirnya malah meraga sukma astral projection gitu. Itu ya kalau nggak salah itu malah yang bahaya kan ya? Nah, jadi kalau di lucid dream itu kan benar-benar cuma ada di pikiran kita. Sebenarnya nggak connect sama orang lain kan. Dan alam lain pun nggak connect ya, alam bawah sadar kita, orang yang mimpi itu sendiri gitu kan. Kalaupun kita ketemu sama teman yang misalnya ngakunya lagi lucid dream juga, mungkin itu sebenarnya adalah alam bawah sadar kita yang ngebawa dia. Jadi dia sebenarnya nggak real. Oh iya, dan dia nggak lagi mimpiin kita juga, gitu kan? Kita doang pokoknya. Iya, jadi sebenarnya itu kayak hasrat kita yang pengen dia ada nemenin kita di lucid dream gitu loh kan. Jadi seolah-olah dia lagi lucid dream juga. Kalau astral projection ini, jadi karena sukma kita yang keluar dari raganya ini, dari bentuk fisik, dia ini kan berupa roh lah, berupa sesuatu yang gaib ya sebenarnya. Kan kita juga nggak bisa lihat kasat mata dong roh kakak kalau misalnya kakak lagi tidur ya kan. Nah jadi dia si wujud ini pun bukan hanya dia itu juga bisa berinteraksi sama energi yang sama gitu, entah itu jiwa yang sedang melakukan astral projection juga kan wujudnya sama-sama roh, atau roh gaib, entah itu gaib yang mistis, yang horor, atau yang mungkin ketemu malaikat segala macam. Berarti
mereka masuk ke dimensi yang sama dengan roh-roh yang dimensi itu gaib, ya. gitu. Dan makanya tadi gue tanya, kok dia lucid tapi bisa ketemu teman-teman? Mungkin dia astral projection ya. Ini menurut gue, pendapat gue aja ya, karena dia janjian kan tadi bilang. Iya, atau bisa jadi dia sebenarnya lucid. Iya, cuman bisa juga sih. Itu alam bawah sadarnya dia yang bawa. Nah, cuman masalah yang gaib ini dia bilang katanya kenapa dia sampai kapok. Katanya dia tuh ditahan sampai dia tuh nggak bisa balik ke gak boleh balik ke raganya lagi. Iya. Itu sebenarnya bahayanya astral projection itu lebih bahaya daripada lucid dream, karena itu apa ya? Roh itu kan sebenarnya real ya, cuma kita nggak kasat mata aja gitu. Jadi apapun yang terjadi pasti akan berefek sama raga kita juga. Pada kehidupan nyata gitu. Mungkin kalau nggak balik lagi kita koma Kak, gitu, atau nggak bisa sadar, ya nggak bisa bangun, mati suri mungkin kayak gitu. Atau waktu kita balik dia ngikut masuk. Jadi kita punya dua roh dalam satu badan. Gua bahkan pernah baca yang lebih serem lagi tuh. Jadi ada orang astral projection ya, Raga Sukma, dia ditahan di dunia itu, yang masuk ke badannya roh yang lain. Aduh gitu. Nah itu kan sebenarnya ngejelasin banget kenapa ada orang yang mungkin kesurupan. Dia awalnya pura-pura aja dia si itu, ya kan? Dia orang yang asli. Padahal dia itu bukan gitu. Karena tapi kan dia bisa mengawasi keseharian kita. Dia hafal kita sekolahnya di sini, kerjanya ini. Ya kan? Cuman karena kita saat astral itu kan berarti tubuh kita kosong kan. Dan kalau di film apa ya? Insidious kalau nggak salah ya. Roh-roh di sekeliling itu bisa tahu kalau ada raga yang kosong kan. Mereka rebutan kan mau masuk situ. Benar-benar. Oh my god. Nah itu bahayanya. Nah, makanya teman gue tuh ngewanti-wanti banget gitu. Kayaknya stop dulu deh gitu. Kita nggak punya ilmunya. Benar. Takutnya nggak bisa balik lagi. Kita nggak punya backup gitu ya. Apa yang harus dilakukan gitu kan. Sebenarnya kalau inti dari dunia mimpi ya, kita tuh untuk bisa bangun sebenarnya kita harus tidur. Harus tidur yang tidur lelap itu yang ngeblank ya. Karena nanti ujung-ujungnya itu kita tuh sebenarnya balik lagi ke badan gitu. Pikiran kita kan mati tuh, berarti alam bawah sadarnya off juga. Nah itu baru benar-benar namanya tidur gitu. Dan bangunnya pasti ya bangun lagi gitu. Nah cuman kalau astral projection ini kita nggak bisa ngontrol itu. Nggak bisa kontrol? Nggak bisa ngontrol karena kita nggak tahu ketemu apa. Bisa jadi roh yang lebih kuat dari roh kita sendiri ya. Gitu. Jadi kita mungkin ngejelasin ini juga Kak, kalau misalnya ada yang mati suri, terus dia bilang kalau pengalaman dia tuh dia dibawa ke tempat terang sama orang berbaju putih gitu. Bisa jadi dia untungnya ketemunya sama malaikat di tempat yang enggak serem gitu. Terus mungkin dia dibilang, lu balik lagi deh gitu, karena emang belum waktunya mati. Karena kalau malaikat kan nggak mungkin nyelakain kan. Itu. Atau yang dibawa ke neraka juga pernah tuh, dia bisa lihat neraka kayak gimana. Bisa jadi gitu. Itu ngejelasin itu. Nah, kalau Kak Fathia sendiri pernah ke tahap sampai astral projection nggak waktu mengalami lucid dream? Nah, kalau gue sendiri tuh gue nggak tahu sih ini bisa divalidasi sebagai astral projection atau enggak. Cuman jadi mimpinya tuh gini. Setelah gue tahu tentang astral projection itu, jadi ini setelahnya gue tuh mimpi tiba-tiba gue masih di rumah. Gue tuh mimpi gue bangun di rumah. Gue lagi di lantai bawah rumah gue, lagi pokoknya settingnya tuh malam. Terus karena lampu nyala semua kan, terang. Nah terus gue tuh ingat banget semua orang masih beraktivitas, kayak nyokap gue masih di dapur, bokap di dalam mimpi itu ya? Iya, bokap gue sama adek gue masih masih nonton TV, jadi gue kayak secure gitu, kayak aman gitu gue ngerasanya. Kayaknya gue nah itu gue nggak tahu, karena kalau lucid dream tuh ciri-cirinya gitu Kak, kita nggak tahu kenapa kita tiba-tiba di situ awal mulanya gitu ya. Nah itu gue bingung, entah gue habis makan atau gue habis dari toilet. Nah pokoknya gue mau balik lagi ke kamar gue ke atas gitu kan. Terus gue balik lagi ke kamar gue. Nah gue tuh naik, gue pegang tangganya. Nah tekstur kayunya itu bener-bener kerasa gitu, keraba gitu. Nah dari situ gue kan slow mo tuh. Kalau
visualnya mimpi, ya kan nggak bener real kayak gini jelas gitu ya. Kadang tuh kan blur, kadang gitu. Zoom in, zoom out, kadang kayak ngambang, kadang kayak ada bokeh-bokehnya. Bener kayak atau slow-mo gitu. Nah, gue tuh karena visualnya aneh, gue tuh ngerasa kayak ini mah mimpi gitu. Wah, nih gue lagi masuk lucid nih, gue pikir ayo kita manfaatin, kita main gitu kan. Seru nih gitu. Ya gue naik lah ke atas gitu. Tadinya gue mungkin mau terbang lah atau mau kemana gitu, mau main. Pas gue ke atas, gue buka pintu kamar gue. Entah gue mau ngaca dulu apa gimana gitu kali ya. Terus gue ngeliat di dalam kamar gue kamar gue tuh nggak gelap ya, kamar gue tuh terang karena mungkin gue keluar kamar tuh sebentar doang terus balik lagi gitu. Ada sosok gitu berdiri di dalam kamar gue, pas banget di depan pintu gitu. Jadi hadap-hadapan. Oh, pas lu buka pintu dia ada depan lu gitu. Iya, bener-bener hadap-hadapan. Nah, kita kan kalau jalan tuh biasanya pandangan kita tuh agak turun ke bawah kan. Iya, nggak gini. Iya, nggak horizontal juga gitu kan. Biasanya kan agak-agak ke bawah. Nah, itu berarti yang gue lihat pertama itu kakinya. Nah, orang itu, sosok itu pakai mantel bulu. Mantel bulunya tuh yang fluffy banget gitu, yang enak gitu kayaknya. Yang sampai ke lantai-lantai gitu kok, panjang banget. Kayak jubah ratu Inggris gitu ya. Iya, bener-bener. Nah, warnanya tuh putih mantelnya, terus kayak warnanya tuh ada motif kayak kucing belang 3 gitu. Ada coklatnya, terus ada abunya. Pokoknya putih, abu, coklat. Nah, makin gua ke atas, gue lihat tangannya lagi megang jubahnya kayak gitu. Terus tangannya tuh putih tapi bersinar. Bukan bersinar yang ada glitter-glitternya gitu ya, tapi kayak ada cahaya yang menyelubungi gitu. Kayak aura gitu? Iya, kayak aura gitu. Terus kukunya panjangnya kira-kira seginilah gitu. Kukunya warna putih. Tapi nggak jorok gitu, nggak yang kalau setan kan jijik gitu. Ini bersih. Terus gue ngelihat agak ke atas, ininya kebuka Kak, jadi belahan dadanya tuh kelihatan gitu. Oh, gue yakin ini cewek. Udah makin ke atas, gue lihat rambutnya tuh panjang keurai, tapi nggak tahu panjangnya siapa, karena gue lihat pokoknya dikebelakangin aja. Rambutnya tuh warnanya silver, abu-abu tapi yang shining banget gitu, kayak baju shimmer gitu, kayak gitu ada helaian silvernya gitu jadinya. Nah, pas gue lihat mukanya, gue nunduk lagi karena serem ternyata. Mukanya kayak gimana? Bisa gambarin? Sebenarnya sih mukanya enggak yang hancur gitu ya, enggak yang horor abis, tapi jadi kayak semacam sebenarnya orang, cuman matanya tuh melotot gitu, terus korneanya tuh warnanya merah. Merah, bener-bener merah, clear gitu. Terus mulutnya tuh ada taringnya. Taringnya tuh ke bawah, nggak ke atas, ke bawah sampai sini. Berarti taringnya dari atas ke bawah ya? Iya, terus bibirnya tuh warnanya merah pekat gitu. Tapi nggak ada darah-darahnya, nggak bersih. Ada suaranya nggak? Enggak. Hilang aja tiba-tiba, kayak masuk ke dalam tidur lelap itu, yang nggak mimpi sama sekali. Sampai akhirnya gue bangun. Dan gue inget banget jelas semua detailnya dari awal gue muncul sampai gue tidur lagi tuh. Terus habis itu gue gambar orangnya. Lu gambar? Nanti kita tunjukin gambarnya nih ya guys ya. Masih ada gambarnya Kak? Masih. Wah, ini seru nih. Gue penasaran juga sih, pengen lihat orangnya kayak apa, ya sosoknya yang ditemuin kayak apa. Terus setelah mimpi itu berarti itu astral projection? Nah, itu gue kurang tahu ya, apakah itu astral projection, apakah emang gue bener-bener ketemu sama makhluk gaib di kamar gue, atau gue, karena setahu gue, waktu gue tidur itu, gue tipe orang yang tidurnya paling terakhir di rumah. Sama adik gue sih, ya balap-balapan lah gitu, entah gue duluan apa dia duluan gitu, pokoknya kita paling terakhir aja karena tim begadang gitu. Terus setahu gue yang lain udah pada tidur gitu, jadi kayaknya nggak mungkin deh nyokap gue masih nyuci piring segala macam gitu, atau itu nge-mix sebenarnya. Atau alam bawah sadar gue melindungi diri gue dari visualisasi yang horor, walaupun sebenarnya wujudnya ada, gaibnya ada gitu. Nggak bisa kita benar-benar plek-ketiplek tentuin ya. Ini astral ini. Ini astral ini atau ini lucid gitu, nggak bisa dibedain gitu ya. Nah, terus abis dari situ karena sedetail itu gue
mikirnya itu mungkin lucid kali ya. Cuman karena gue punya ketakutan yang luar biasa sama makhluk gaib, dan setelah teman gue bilang hati-hati ya guys gitu, gue kan juga takut ya kali beneran itu ternyata astral dan gue nggak bisa balik lagi atau roh gue kenapa-napa. Gue akhirnya dari situ nggak pernah lagi tuh tidur telentang. Jadi mungkin itu yang di agama gue disunahkan untuk tidur ngadep ke sebelah kanan kali ya, karena mungkin ada alasan kayak gitu juga. Nah, akhirnya gue tidur tuh ngadep kanan setiap hari. Nah anehnya setelah kejadian itu gue tidur ngadep kanan, awalnya aman. Nah sampai satu hari gue masih kuliah juga, itu gue tidur ngadep ke kanan kan. Posisinya tuh kasur gue mepet tembok, jadi gue tuh ngadepnya ke tembok. Yang sebelah sini kan otomatis bisa diakses kan. Nah gue tuh ngerasa malam-malam itu gue kayak tengah malam itu kayak setengah bangun gitu loh, kayak oh masih gelap, akhirnya tidur lagi gitu, gue mikirnya gitu. Nah terus habis gitu tiba-tiba pas mau balik lagi ke tidur, itu kan gue masih setengah sadar ya, berarti masih bisa berpikir ya. Terus gue ngerasain di belakang gue ini kayak ada sesuatu yang hangat gitu di deket punggung gue. Jadi kayak sentuhan atau gimana? Modelnya tuh kayak obor. Maksudnya bukan wujudnya ya, tapi mungkin kayak panasnya. Api, ya kayak api. Kan kalau api kan dari jauh kan nggak berasa ya. Terus lama-lama dideketin kan makin lama makin panas, makin hangat, makin panas gitu kan. Nah itu kayak gitu, tapi nggak sampai yang panas ngebakar gitu Kak. Kayak panas-panas lampu gitu, hangat gitu. Terus? Gue pikir, kalau gue percayanya kalau orang tuh bisa ngerasain energi, tapi nggak bisa kita ngelihat wujudnya gitu, karena itu di luar dari kemampuan manusia itu sendiri kan. Nah terus karena ada yang seperti itu, gue sih berpikirnya ya udah sih kalau memang ada ya udah biarin aja gitu. Toh dia emang ada di sini lagi hidup gitu kan. Ya terserah dia deh gitu, yang penting jangan ganggu gue aja. Nah, udah cuma rasain panas aja. Nah lama-lama dia masuk ke dalam punggung gue gitu. Nah dari situ gue udah takut nih, gue kerasukan nih gitu kan. Karena takutnya gue sebenarnya sedang ngalamin astral projection, tapi gue nggak bangun dari badan, nggak keluar dari badan, cuman kayak baru awal-awal doang nih gitu, kayak atau guanya menolak gitu buat keluar. Dan dia berinteraksi gitu sama gue. Jadi gue waktu itu kayak aduh jangan dong gitu. Tapi gue masih sadar ya gitu, mungkin ini bukan merasuki gue gitu. Terus akhirnya gue kayak masih merem tuh, gue meraba-raba gitu, ada sesuatu nggak ya, ada sosok nggak ya. Oh enggak sih, nggak kenapa-napa, mungkin ini emang halunya gue doang gitu. Sampai akhirnya ini kan gue kejadiannya pas gue kuliah ya. Sampai akhirnya baru-baru ini, gue setahun belakangan inilah gitu. Berarti pas kuliah tahun berapa? Pas kuliah tuh gue dari tahun 2011 sampai 2014. Itu lulus ya? Terus baru-baru ini? Nah baru-baru ini kan gue lagi nonton nih sama suami gue, terus lagi nonton gitu podcast orang, dia itu ngundang Ari Lasso. Terus, nyanyi kan? Iya penyanyi. Kirain dancer. Ya, terus. Bukan, dia tuh ngundang Ari Lasso, terus dia nyeritain pengalaman mistisnya dia waktu manggung gitu. Cuman yang bikin gue relate sama itu dan bikin gue kaget. Jadi Ari Lasso tuh ada nyeritain satu bagian, dia tuh lagi nginep di hotel. Terus dia tuh lagi tidurnya tuh telentang gitu. Terus dia tiba-tiba rep-repan ketindihan. Ketindihan kan. Ketindihan ya, gue udah lupa lah detail makhluknya atau situasinya seperti apa. Nah terus habis itu dia ganti posisi. Abis setelah itu berakhir ya, rep-repannya berakhir, dia ganti posisi gitu. Jadi dia ganti posisi miring. Nah, ya gue lupa atau miringnya ke kanan apa ke kiri. Nah tapi yang bikin gue kaget, kata dia setelah dia tidur miring itu,
dia itu ngerasain kayak ada sesuatu yang hangat masuk ke dalam punggungnya. Gue shock dong, kayak loh gue nggak sendirian dong gitu, kayak kalaupun gue mau halu gitu, maksud gue tapi ada orang yang ngalamin juga. Iya, kecuali kalau gue udah tahu terus gue ternyata ngalamin juga gitu, bisa jadi itu alam bawah sadar gue memutar kembali pengalaman orang itu kan. Lu belum denger cerita ini sebelumnya tapi lu udah ngalamin gitu kan. Gue mengalami itu sebelum di beberapa tahun lamanya gitu kan. Iya. Sampai gue akhirnya menemukan orang yang ternyata mengalami hal yang sama gue. Jadi itu kayak apakah yang waktu itu gue rasain emang beneran astral projection gitu, bukan halusinasi gue lucid dream. Kalau lucid dream kan fix itu hanya mimpi, alam bawah sadar. Kalau astral projection kan dia emang ada yang mempengaruhi ruh kita. Iya, gitu. Ada bersinggungan dengan dimensi lain gitu ya. Nah, penasaran gue. Tadi kan lo bilang ada yang masuk kan, panas gitu kan, masuk ke punggung. Abis itu apa? Lu ketiduran lagi atau gimana? Gue tidur lagi. Gue tidur lagi karena itu masih malam gitu. Entah kenapa gue kayak tidur lagi biasa. Terus ya mencoba mungkin gue takut gitu ya, gue takut terus yang konsentrasi tapi ujung-ujungnya karena masih capek, karena masih matanya masih lelah, mungkin akhirnya ketiduran. Oke. Waktu ada panas tuh yang di punggung lu, abis itu dia kan berasa masuk ke dalam punggung gitu ya. Abis itu kejadiannya apa? Nah, abis itu ya gue kan ketakutan dong, gue ketakutan kayak wah ini jangan-jangan gue kerasukan gitu. Karena kan pasti orang kepikirannya itu kan yang pertama. Ya udah gue akhirnya kayak cuman berusaha, aduh please jangan ganggu gue gitu sambil baca-baca. Terus ya udah karena emang masih setengah sadar kan, jadi posisinya mungkin gue juga masih ngantuk, jadi lama-lama tidur lagi gitu. Jadi nggak ada kejadian setelahnya ya, cuman ngerasain panas, habis itu ketiduran lagi. Iya, cuman kejadiannya tuh nggak berhenti sampai situ. Jadi beberapa hari kemudian tuh gue kejadian lagi persis di dalam kamar gue juga. Panas lagi? Enggak, pas lagi tidur juga gitu. Terus cuman kalau tadi kan posisinya pas gue bangun setengah sadar tuh masih malam ya. Nah ini tuh udah kayak udah siang gitu, mungkin lah jam 6 jam 7 lah kalau dilihat dari mataharinya ya. Terus cuman karena gue masih yang ngantuk gitu, ya udahlah tidur lagi kan libur ini gitu. Nah terus gue pas masih setengah sadar itu belum tidur lelap lagi, tuh kayak ada yang gimana sih kalau misalnya ada orang gitu duduk di pinggirnya kasur kita, itu kan pasti kalau spring bed mah ke bawah ya, itunya pernya gitu kan, mendelep ke dalam gitu ya. Badan kita tuh berasa, nah itu gue ngerasain kayak gitu. Jadi kayak ada yang duduk di pinggir kasur. Iya benar. Nah, awalnya gue pikir kan ya mungkin orang rumah ya gitu. Cuman yang paling memungkinkan ngelakuin itu ya ada gua, karena nggak mungkin nyokap gua datang ke kamar gua terus duduk kayak gitu, nggak ada keperluan apa-apa. Dia soalnya orangnya nggak kayak gitu. Tapi waktu lu ngerasa ada yang duduk itu lu nggak langsung bangun dan lihat siapa yang Enggak, karena gua kayak udah tahu nih orangnya adik gue paling yang kecil gitu kan, paling dia mau main laptop segala macam, udah biarin aja gitu. Terus abis gitu nggak lama gue mau tidur lagi. Terus gue ngedengar suara buka pintu kenceng banget gitu, brok gitu. Terus gue gini dong, bangun setengah sadar gitu. Terus abis gitu gue lihat adek gue nongol di pintu. Terus dia ngomong baru gini, mau masuk? Iya. Kak, kata mama bangun, udah siang gitu. Terus gue kayak yang lagian lu bukan bangunin dari tadi, gue bilang gitu. Karena gue nyangkanya dia udah ada di kamar tadi kan. Nah, terus kata dia tuh gini iya orang ada juga baru bangun, kata lo. Emang lo tadi nggak kesini? Enggak, orang ada ini baru naik, kata dia gitu. Loh, tadi lu beneran nggak ke kamar gua? Enggak, kata dia gitu. Oh jadi berarti lu kira tadinya ade lu, ternyata ade lu belum ke kamar lu? Iya. Wah, jadi siapa dong yang duduk? Iya makanya, dan itu posisinya di waktu itu tuh cuman ada gue bertiga doang, gua nyokap sama ade doang. Terus pengalaman apa lagi tuh? Nah terus abis gitu ada lagi, nyambung lagi, masih di kamar juga. Nah ini yang buat gue benar-benar kayaknya sampai benar-benar nutup diri dari dunia mimpi tuh kejadian ini terakhir. Jadi gue tuh lagi tidur sama posisinya kayak gitu juga, dan gue juga bangun setengah sadar gitu, udah ada matahari nih, udah agak siang gitu.
udah pagi gitu maksudnya. Terus abis gitu gue masih ngantuk, gue tidur lagi gitu karena emang gak ada kegiatan gitu, libur. Nah terus sekarang yang gue rasain itu suara. Oh, lu bisa dengar suara? Gimana? Tapi nggak jauh, suaranya di sini. Jadi kayak lagi dibisikin. Iya bener. Sumpah. Terus, dan itu dia ngomong gini, hey, gitu. Suaranya nggak berat, nggak serem, nggak yang gitu. Terus nggak yang teriak juga, tapi hey gitu. Sorry, cowok apa cewek? Suara gue. Suara lu sendiri? Itu yang mungkin. Oh, rinding semua. Kita kan hafal dong ya suara kita sendiri. Nah, itu suara gue sendiri gitu, hey gitu. Kayak terus dalam hati tuh kayak what the hell gitu kan, kayak terus ya udah gue nggak mau bangun kan, kayak ini tuh apa gitu. Tapi ya gue masih antara ini masih mimpi lah gitu. Udahlah, gue kan jalan keluarnya dari mimpi adalah tidur lelap. Nah gue mencoba buat tidur lagi dong gitu. Terus dari situ gue belum masuk lagi tidur, terus tiba-tiba ada yang nempel gitu. Apa? Pas banget sini leher dan rahang gitu. Entah apa, tapi dari leher ke rahang gitu. Nggak tahu apa. Nggak tahu apa, dan gue kan orangnya takut sama cicak ya, fobia sama cicak. Terus satu-satunya yang kepikiran sama gue waktu itu cicak doang jatuh. Jadi gue dengan refleks tuh gue langsung bangun, loncat, gue langsung gini. Biasanya kan tapi kalau kayak gitu kan ada wujudnya gitu, lari-lari atau misalnya seenggaknya ngejalar dulu di badan kita. Nah itu gue nggak ngerasain apa-apa, kayak langsung hilang aja, kayak langsung ngangkat gitu. Setelah suara hey itu? Iya, itu langsung 2 sekaligus dalam satu waktu tuh. Kayak rasanya dingin, apa teksturnya kerasa nggak? Apa kasar? Kalau cicak tuh kan harusnya dingin gitu ya, atau nggak tahu sih, nggak pernah ketiban cicak sih, jangan sampai. Nah iya makanya kan gimana ya, kalau misalnya binatang gitu kita kan pasti ada tekstur yang kita ingat gitu secara visual gitu. Kita bisa nah ini tuh gua nggak ada memori sama sekali buat membayangkan itu tuh apa. Yang gua rasain cuman itu tuh kulit gitu. Teksturnya bukan kain, bukan bulu, kayak dipegang tangan. Tapi nggak berasa itu jari atau apa enggak ya? Panas dinginnya hangat aja. Kayak suhu normal gitu. Jadi nggak bikin kita shock. Cuman gue shocknya kayak takutnya binatang gitu doang refleksnya. Itu keadaannya ke pagi-pagi ya? Pagi-pagi. Terus tahu-tahu gue lihat jam, udah jam 7 gitu. Pagi. Jadi sejak saat itu lo takut? Nah, sejak saat itu gue kayak jarang banget mimpi. Mungkin karena lo menutup diri juga mungkin ya? Atau mungkin alam bawah sadar gue memproteksi itu gitu. Jadi kayak punya trauma di dalam mimpi, jadi menutup diri untuk masuk ke mimpi jadinya gitu. Secara tidak sadar lu tuh tidak mau lagi mengalami hal itu kali ya? Jadi secara tidak sadar kayak alam bawah sadar gue justru terlatih untuk nggak masuk ke mimpi gitu. Ujung-ujungnya. Jadi lu selama ini tidur sampai sekarang nggak ada mimpi lagi nih? Enggak sih Kak, jadi gue tuh kadang mimpi tuh kayak bisa setahun sekali gitu baru mimpi gitu. Gitu. Jadi benar-benar. Berarti kalau mimpi, gue tanya nih, berarti kalau lu mimpi itu udah pasti masuk lucid dream? Belum tentu ya, karena gue juga nggak bisa memvalid. Kalau sekarang gue tuh udah kayak pasrah aja gitu, mau masuk atau enggak, gue udah nggak mau ngerubah apa-apa, udah jalanin aja. Cuman ada beberapa mimpi tuh yang kayak misalnya ada mimpi-mimpi yang bikin kita capek tuh biasanya mimpi dikejar. Oh, pas dunia nyata juga berasa capek? Capek mungkin karena gue sadar Kak, jadi gue capek kayak gue pengen keluar gitu. Gue tahu pasti ini gue lagi lucid dream, tapi mimpinya payah banget gitu, mimpinya nggak enak. Biasanya kalau yang dikejar apa? Binatang kah atau orang? Ya kalau alam bawah sadar gue biasanya kalau nggak orang jahat gitu, zombie gitu, tapi gue nggak bisa kayak semacam zombie kan juga orang gitu. Cuman gue nggak bisa memvisualkan dengan detail. Pokoknya sesuatu yang mengerikan yang mau nangkep lu gitu ya. Oke, berarti terakhir lucid dream tuh tahun berapa? Ya baru-baru ini yang gue ketemu orang yang gak gue kenal itu. Oh yang di halte itu? Iya, yang di halte yang cowok itu. Kirain pas kejadiannya pas lagi kuliah? Enggak, itu kejadiannya setelah gue married. Jadi kayak gue dia tuh siapa ya gitu kan, kalau lo misalnya ketemu orang, terus lo tahu nih temen lo, tapi lo
lupa namanya siapa gitu. Iya, iya, ini nggak kenalin sama sekali ya. Tapi kan lu tahu nih dia tuh teman SD lah, entah teman komplek lah gitu kan. Kalau ini gue nggak tahu banget temu orang ini tuh di mana gitu. Oke. Tahun berapa kalau boleh tahu nih terakhir? Tahun ini? Tahun lalu bulan? Kayaknya mungkin bulan apa? Tahun ini ya, sekitar tahun-tahun baru gitu. Biasanya sebelum mengalami lucid dream itu ada ini nggak sih, ada sesuatu misalnya hari itu lagi kecapean atau lagi... Itu gue udah apa ya, karena gue karena gue mungkin udah random aja gitu ya. Mau minum dulu? Boleh minum dulu? Enggak sih. Enggak, oke. Nyangkut dong. Oke, lanjut lagi ya Kak. Nah jadi karena posisinya gue tuh udah kayak pasrah gitu, karena gue udah nggak mau nih ngegerakin mimpi gue karena takutnya malah ketemu yang aneh-aneh atau mungkin malah kebawa ke dalam alam bawah sadar gue. Jadi gue kayak ya udah deh, gue tidur aja. Mau entah itu nanti ujung-ujungnya masuk ke lucid dream atau enggak, ya udah biarin aja gitu. Udah kayak langsung aja ya. Karena semakin kita mainin, gue takutnya nanti alam bawah sadar gue kepicu lagi, kebuka lagi tuh. Kebuka lagi, terus malah jadi astral projection, terus nggak bisa balik lagi ke raganya. Itu jadi masalah ya. Menarik banget ceritanya. Ada lagi nggak nih yang bisa di-share di Jagat Sukmo biar warga-wargi Jagat Sukmo tuh bisa? Iya, kalau jadi mungkin itu apa ya, kalau cerita astral projection sih ya yang bikin gue percaya ya, karena sebenarnya ciri-ciri astral projection itu sendiri itu tuh relate banget sama kejadian di yang agama gue ceritain. Itu kan kalau misalnya kakak tahu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad tuh kan itu sebenarnya bukan fisiknya yang diangkat ke langit, tapi itu ruhnya, ruhnya gitu yang diangkat. Makanya itu ngejelasin kenapa dia bisa ngelihat buruk, makhluk itu kan hewan gaib ya, maksudnya kita secara kasat mata nggak bisa lihat gitu. Tapi dia bisa lihat, berarti kan dia melihat itu dalam bentuk ruh gitu kan. Dan dia waktu ke atas tuh beliau itu diceritakan kan melihat malaikat di setiap lapisan langit itu sedang sujud. Nah, berarti kan kalau dia bisa lihat malaikat, berarti beliau itu juga masuk ke dimensi itu. Iya, masuk ke dimensi itu gitu. Jadi itu yang bikin aku percaya kenapa astral projection itu real. Iya. Di samping lo ngalamin sendiri juga ternyata ya. Wah. Jadi mungkin itu juga yang bisa mungkin kalau misalnya dipikir-pikir itu kayak orang ini Kak, kayak orang tidur berjalan. Oh, sleepwalking ya? Iya, itu kan bisa jadi dia sebenarnya bangun sadar gitu, si rohnya itu bangun, cuma badannya ngikut, nggak lepas. Jadi badannya nggak sadar kalau dia sebenarnya bangun gitu. Benar. Jadi kan dia kan bisa jadi sebenarnya di dalam itu dia lagi jalan-jalan, dia nggak sadar aja kalau badannya ngikut. Iya. Karena gue punya pengalaman sama itu. Pernah sleepwalking juga. Jadi ini mah ceritanya sebenarnya itu ya memalukan. Ini kapan nih? Baru-baru ini atau waktu kecil? Enggak, lucunya tuh ini ceritanya tuh udah lama waktu gue SD. Oh, waktu SD. Oke. Jadi waktu gue SD gue tuh sebenarnya normal gitu lah, nggak pernah berjalan mimpi gitu. Cuma mimpi-mimpi yang lucid, yang gitu. Menurut gue set gitu ya, gue bikin dari awal gitu. Nah terus jadi gue tuh pernah suatu waktu gue tuh tidur biasa. Nah biasanya kita tuh kan pernah mimpi toilet lah, mimpi pengen pipis gitu kan. Nah karena gue udah punya pengalaman buruk mimpiin toilet terus akhirnya gue ngompol, gue tuh punya kesadaran tiap kali mimpi toilet gue tuh ngebangunin diri sendiri gitu, bangun ini mau pipis beneran gitu. Terus ya udah gue akhirnya bangun, gue ke toilet, udah selesai gue balik lagi ke kamar tidur. Nah anehnya besok paginya bokap gue marah-marah sambil ketawa-ketawa, tapi katanya gini, kakak apa-apaan sih katanya gitu, masa kamu semalam, itu kan SD ya gue ya, masa kamu semalam pipis di kamar di lantai terus ceboknya di kamar mandi? Lah gue bingung ya, maksudnya kok bisa? Nggak mungkin lah gitu, nggak mungkin lah, mana ada orang lo sadarnya lo bangun terus ke toilet kan? Iya,
lagian gak logis Kak, pipisnya di lantai kok gue pakai celana lagi jalan ke kamar mandi gitu, cebok kan aneh. Kalau mau ngompol habis gitu balik lagi ke tempat tidur barulah gitu gue sadar ya lumrah lah gitu ya, namanya ngompol gitu. Gak mungkin kecebok gitu kan. Enggak, beneran kamu tuh pipis di lantai katanya. Gak mungkin lah, toilet kita kan duduk. Sedangkan kalau pipis di lantai kan jongkok kan gitu. Ya pokoknya nggak tahu lah itu. Terus itu emang ompol siapa kata bokap gue gitu. Sorry, kamar mandi ada di dalam kamar? Enggak, kamar mandi tuh ada di luar. Jadi kata bokap gue tuh, dan gue tuh sadar Kak, pas gue keluar itu emang bokap gue masih nonton TV sama nyokap gue. Oh berarti ini masih malam, tengah malam gitu kali ya? Iya, jadi mungkin masih jam 10, jam 11. Gue kan sebagai anak SD, anak kecil kan udah tidur. Terus gue tiba-tiba pengen pipis, terus gue keluar gitu. Terus gue masih yang kayak setengah sadar, terus masih ngedenger ya ada suara TV segala macem. Ya gue ke kamar mandi gitu, cebok segala macem. Terus udah selesai gitu. Jadi aneh banget buat gue. Anehnya tuh kenapa harus gue balik lagi pakai celana terus ke kamar mandi. Tapi perasaan lo itu lu membangunkan diri lu dan lu ke kamar mandi kan? Yang bikin gue kekeh, gue bilang gue pipisnya tuh di toilet karena gue posisinya duduk pas pipis, nggak jongkok. Kan kalau pipis di lantai kan jongkok kan. Wah itu udah mulai di taraf yang kan nggak mungkin Kak, nyampur kesadaran dengan ketidaksadaran ya. Nggak mungkin dong gue tiba-tiba setengah jongkok gitu kayak duduk tapi ngambang gitu kan, nggak ada apa-apa. Yang lu rasa lu duduk kan? Nah itu yang gue rasa gue duduk. Oh berarti bisa jadi udah kecampur tuh. Nah bisa jadi gue sebenarnya astral, cuman badan gue bangun. Itu malah sebelum gue, nah itu kan baru gue kan ngalamin penjelasan itu pas kuliah. Nah itu selama dari gue SD itu ngalamin itu sampai gue akhirnya nemu jawaban itu, gue tuh mikirnya kalau gue tuh punya penyakit mimpi berjalan gitu Kak, tidur berjalan. Itu gue sampai kayak, aduh, gue harus ke rumah sakit ya. Tapi setelah itu gue nggak ada pengalaman tidur berjalan lagi. Tapi lu cerita nggak sama orang tua waktu zaman kecil tuh? Kalau lu tuh suka mimpi terus suka Enggak. Oh, jadi lu pendam sendiri ya? Karena kan itu awalnya gue pikir mimpi itu biasa aja. Orang lain juga begitu gitu. Pernah nggak sih kayak misalnya kita tuh mimpi terus kayak mimpinya buruk. Terus kita kayak udah capek pengen keluar nih. Ini kan gue sih gak pernah. Gue pasrah aja kalau mimpi. Biasanya kalau gue tuh kalau mimpi abis itu gue nggak bisa sadar saat mimpinya, jadi gue sadarnya bahkan gitu kadang-kadang gue ingetnya tuh baru sejam setelah bangun. Oh iya tadi gue mimpi ini. Iya. Nggak tuh yang normal yang mana nih? Komen di bawah nih kalau kalian nih lebih ke Fatia atau ke gua yang gitu, atau punya pengalaman lucid dream juga nih. Ini seru nih bahasannya, gue seneng banget nih. Kayak masih banyak yang pengen gue tanyain. Satu nih gue pengen tanyain. Gue tertarik banget sama yang lu bilang lu lagi terbang ke mimpi. Itu lu tiba-tiba terbang atau lu tarik atau gimana tuh? Nah itu kalau konsepnya lucid dream itu dia itu murni alam bawah sadar kita. Jadi kenapa kita ada di situ juga nggak dijelasin. Tiba-tiba aja ada di situ. Nah kalau terbang tiba-tiba aja terbang gitu? Iya, gue tiba-tiba aja kayak. Bukannya lu yang gue terbang gitu? Enggak. Jadi awalnya itu gue kayak keangkat gitu, tapi gue nggak tahu pas mijaknya itu di mana. Apakah di rumah gue? Apakah di gunung gitu? Nggak tahu. Gue terbang aja. Atau mungkin gue terlalu sibuk mikirin fokus ke tujuannya gitu, jadi gue nggak aware sama sekitar. Berasa melayang gitu ya? Anginnya. Nah berarti pas selesai, lu berasa kan pas udah nih gue udah mau bangun itu rasanya gimana? Tiba-tiba semua buyar, apa tiba-tiba udah bangun aja gitu? Tiba-tiba ya bangun aja gitu. Terus kalau mimpi lucid dream itu jadi kita nggak kayak yang tiba-tiba sek gitu. Terus yang bangun gitu, keluar gitu, enggak. Ini gimana rasanya? Pasti kayak kita tuh kayak udah tidur lama dulu, terus ya udah bangun normal. Oh, berarti dia tuh di tengah-tengah ya? Berarti lu tidur, terus mimpi lucid dream, abis itu lu tidur yang nggak sadar, baru lu bangun. Menutup si alam bawah sadarnya itu. Jadi alam bawah sadarnya kayak udah lelah gitu, terus tidur gitu. Oh, berarti tuh mungkin ya. Ini kalau bicara dengan otak ya, gue suka baca lah tentang otak. Berarti lu masuk ke sebuah frekuensi di mana alam bawah sadar lu tuh bisa menguasai kesadaran lu ya, gitu maksudnya? Iya, jadi sebenarnya kayak apa ya? Konsepnya kayak mungkin kayak hipnoterapi gitu ya. Jadi kan ada yang misalnya kita sembunyiin, tapi begitu kita dihipnotis, keluar semua. Iya. Bisa jadi itu secara nggak sadar keluar semua. Berarti kalau lu waktu kecil lu suka mimpi terbang, mimpi segala macam, itu berarti lu
imajinasinya tuh tinggi ya, kreatif lu, jangan-jangan lu orangnya kreatif nih. Nah itu ternyata setelah, kan gue penasaran dong sama diri gue sendiri, kenapa sih gue bisa ngalamin itu, apakah ini sebenarnya psikis, apakah ini trauma gitu, gue kan mencari tahu ya. Cuman yang gue yakinin sampai sekarang, gue tuh bisa ngelakuin, maksudnya mengalami itu walaupun tanpa sengaja. Kayaknya tuh gara-gara gue tuh orangnya sensitivitasnya tinggi gitu. Jadi bukan yang jadi bukan sensitivitas tinggi itu dalam artian gue kayak indigo gitu ya, bisa ngelihat orang. Enggak sih, cuman kayak gue lebih ke aware sama sekitar gue gitu. Terus gue consciousness-nya tinggi gitu ya. Sampai gue tuh bisa merasakan diri gue sendiri. Wah, gitu. Itu keren. Ini gue lagi sadar apa enggak nih, kan gitu kan. Iya. Jarang orang punya kayak sensitivitas sampai dia tuh sadar gitu. Itu mesti dilatih sih. Iya. Biasanya ya orang yang kalau buat. Karena jujur berarti gue orang yang kurang sensitif nih. Ada yang nggak sensitif, tapi kan karena latihan terus dia akhirnya dia sensitif. Iya benar-benar. Gitu. Karena gue percaya juga. Kalau kayak gue menolak, tapi ujung-ujungnya masuk karena gue terlalu sensitif itu. Iya. Karena kemampuan otak kita tuh kan luar biasa. Kita kan cuma baru berapa persen pakai kita ya. Apa tuh namanya, kalau ibarat kata otak itu banyak bagiannya, kayak ada yang cenderungnya kemana. Kan itu kayak IQ itu nggak semuanya orang tuh mengenai intelektual tentang ilmu hitung-hitungan atau mungkin ada yang dia kanan otak kiri gitu kan. Intelijennya misalnya ke seni, ada yang intelijennya mungkin ke komunikasi gitu. Nah, ada yang intelijennya juga mungkin ke soul gitu, ke jiwanya. Iya. Apa dia bisa mengerti kejiwaannya, dia bisa ngerasain perasaan orang yang walaupun orang itu diem aja, kan ada yang kayak gitu ya. Kayak gitu. Iya, keren. Jadi dia yang dia rasain itu sebenarnya jiwanya. Gitu, bukan kayak nih orang bisa baca pikiran, sebenarnya enggak, cuman kayak bisa merasakan frekuensinya nyambung gitu ya kalau mau dibilang gitu. Ya. Wah, keren. Gitu. Gini keren banget sih guys. Menurut kalian gimana nih tentang lucid dream ini atau astral projection nih yang lagi memang banyak banget dibahas di internet ya. Gue sering banget baca orang pengalaman astral projection. Kalau kalian punya pengalaman, masih ada nggak ceritanya nih? Oke. Kalau kalian punya cerita-cerita yang menarik tentang astral projection atau tentang lucid dream atau cerita-cerita horor, pengalaman horor apapun, dan kalian bersedia untuk menceritakan ke kita, kalian boleh DM Instagram kita nih di sini nih, ya. Catat, screenshot, atau bisa juga email di sini juga. Nah, kalau kalian nggak punya Instagram, nggak punya email, bisa juga langsung aja komen di kolom komen di bawah ini. Karena komen itu gratis guys, jadi jangan malu-malu, langsung aja ketik cerita panjang lebar, pasti nanti akan kita bacain. Oke? Sampai ketemu di video kita selanjutnya, dan bye-bye.